Api ini merupakan momok buat kita semuanya. Asap dari mana? Indonesia. Dari mana? Pelalawan. Sumur akhlak ini bisa dibawa-bawa, Pak. Dia portable. Pada saat kita ke sana, pasti kendalanya tidak ada air. Tapi kalau misalnya di gambut, ya, di sini sudah kita padamkan, di sebelah sana tuh pasti nyala, Bapak. Ya. Api ini kalau nggak ada anggota datang, sehari aja, Pak, udah ratusan hektar yang habis. Nah, pada saat api ini muncul, ya, ataupun di hotspot, akan terlihat oleh aplikasi tadi. Seperti perang, Pak. Jadi pasukan itu saya naik di atas, alat berat, jalan. Jangan pernah ngeluh. Jadikan baju coklat ini ladang pahala kamu. Di Karhutla ini. Bahwa Indonesia saat ini, langit harus tetap biru. Selamat datang di Utas Kemitraan, portal diskusi yang mencoba merekam, menceritakan, dan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh multi pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kali ini kita sudah bertemu dengan Pak Kapolres Kabupaten Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko SIK. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Siap. Sibuk apa hari ini Pak? Biasa Pak, paling saya ngontrol anggota di lapangan untuk COVID, ya kan. Dan baru saya tadi ke Polsek Kijang mengecek anggota tentang kerapian dan kelengkapan gampol mereka. Siap. Bagaimana kondisi COVID di Pelalawan? COVID amin, ya rabbal alamin, ya, yang namanya Allah nggak pernah tidur, ya, kita bekerja bahu-membahu dari intasi semuanya kita bekerja. Saat ini COVID di Pelalawan 0 Pak, sudah bertahan satu bulan. Ya. Baik. Artinya sudah terkendali. Terkendali Pak. Nah, selain COVID, kerja-kerja rutin Polres Pelalawan apa Pak akhir-akhir ini? Paling kami tidak pernah lengah untuk mengontrol aplikasi Lancang Kuning Pak. Ya. Dan semua anggota wajib memiliki aplikasi Lancang Kuning. Karena di aplikasi ini kita bisa mengontrol Pak. Kita nggak tahu adanya api di mana, ya, dengan ada aplikasi ini kita bisa lihat, oh berarti daerah kita sudah aman. Ya, kalau tidak aman kita harus ke sana dan harus verifikasi. Ya, mengatakan kepada Kapolda, melapor ke Kapolda, foto, dan situasi aman terkendali. Tapi kalau ada api, segera kita harus tanggulangi bersama-sama. Siap. Jadi kita sedang melawan negara api kan, kalau di Pelalawan. Karena mohon izin Bapak, api ini merupakan momok buat kita semuanya. Ya. Dari dulu-dulu Pak, ya, harga diri kita dipertaruhkan di sini. Di mana? Di luar negeri. Asap dari mana? Indonesia. Dari mana? Pelalawan. Jadi harga diri kita dipertaruhkan di sini. Kita harus menghapus semua yang jelek-jelek di mata negara. Bahwa Indonesia saat ini dan Kapolda menyuruh kami, langit harus tetap biru. Siap. Ya. Kuncinya langit tetap biru. Harus tetap biru. Apa yang dilakukan ya? Yang dilakukan di sini dengan anggota kami, ya, kami sudah punya terobosan Pak. Anggota kami sudah membuat sumur akhlak, ya, dengan bantuan pipa saja, ya. Dan pipa itu ada lampunya, apabila itu airnya ngedrop dia ke warna merah dan airnya bagus dia warnanya akan biru. Nah, sumur akhlak ini bisa dibawa-bawa Pak, dia portable, ya. Dibawa-bawa sama anggota dan enteng sekali. Apabila di sana di TKP tidak ada air, langsung kita buat sumur akhlak, nggak lebih 30 menit atau 20 menit udah keluar airnya. Ya. Itu inisiasi dari siapa Pak? Langsung dari anggota saya Pak. Dia menciptakan, dia yang bawa sendiri, ternyata pas dilihat ini betul-betul efektif. Kita lapor ke Kapolda, Kapolda juga memberikan apresiasi. Perintah Pak Kapolda juga harus segera membuat buku karena ini temuan bagus dan harus dipublikasikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Seperti Polda mana Pak? Misalnya Polda Kalimantan, ya itu kan banyak apinya juga. Nah, mungkin bisa digunakan juga di sana dengan sumur akhlak tadi Pak. Boleh cerita sedikit soal bagaimana caranya sumur akhlak ini bisa membantu pencegahan maupun pemadaman api? Ya. Sumur akhlak ini sangat membantu sekali Mas. Ya.
Ini apabila kita berada di TKP yang di dalam atau di tengah hutan, yang tidak ada embung, yang tidak ada air di situ. Kendalanya adalah ya pada saat kita ke sana pasti kendalanya tidak ada air, pasti. Ketika kebakaran. Ketika kebakaran, ya. Nah, dengan ada sumur akhlak inilah kita dapat air. Gitu. Apalagi kalau misalnya lahannya gambut, itu sangat mudah sekali. Karena apa? Di dalam gambut itu udah pasti ada air. Kita tusukkan di situ berapa meter, ya kan? Terus langsung dipompa dengan mesin kita, ya, maka dia keluar. Nah, pada saat keluar itulah kita bagi-bagi. Satu akhlak ini, Pak, bisa kita bagi-bagi selangnya. Gitu. Kalau misalnya ini sudah mati, ya kan? Kita buat lagi di sebelah sana. Yang ini kita segel. Kita segel, kita ikat, kita buat lagi di sebelah sana sehingga makin lama makin mendekat ke titik api atau lidah api, kepala api, ya, dan padam. Setelah padam, kalau digabut Bapak tidak bisa kita tinggalkan. Ini harus kita melakukan pendinginan. Ya. Walaupun dia padam, tetap kita semprot Pak. Sampai betul-betul dia tidak ada lagi asap yang keluar dari embung, dari gambut tadi. Gitu loh. Kalau bicara soal kebakaran, Komandan punya pengalaman pribadi nggak memadamkan kebakaran dan seberapa sulitnya memadamkan kebakaran di lahan gambut? Ya. Sebetulnya yang namanya kebakaran lahan dan hutan, Bapak izin, ini adalah harus ada partisipasi dari masyarakat. Ya. Yang pertama, masyarakat harus sadar bahwa pada saat membuka lahan tidak boleh dibakar. Itu sudah jelas, ada undang-undangnya yang berlaku dan itu hukum pidana. Jadi kalau masyarakat ingin membuka lahan, silakan tebang, nggak apa-apa, tapi jangan dibakar, disingkirkan sampah-sampahnya, ya, yang elok, yang rapi. Nah, setelah itu masyarakat yang ada di sini kadang-kadang kurang sedikit peduli. Ya. Ada yang coba-coba membakar, ya kan. Ada yang coba-coba lahan sudah dipakai tapi tidak dirawat, ya. Dan ilalangnya panjang-panjang. Nah, ilalang panjang itulah yang bisa menyebabkan kebakaran apabila ilalang itu kering. Nah, kadang-kadang Pak, kebakaran ini bukan karena manusia saja. Emang suhu panas yang diciptakan oleh cuaca sehingga dia panasnya berlebihan dan akan mendapatkan api kecil dan merembet kemana-mana. Nah, bedanya kebakaran di lahan gambut dengan lahan yang biasa itu seperti apa, Pak? Ya, kalau di gambut Bapak, kalau misalnya bahannya habis, ya, dia akan stop. Tapi kalau misalnya di gambut, ya, di sini sudah kita padamkan, di sebelah sana tuh pasti nyala Bapak. Karena dia lewat di rongga-rongga paling bawah lahannya. Dan dia kebakaran sebelah sana. Maka kita kalau misalnya itu padam, kita nggak boleh pulang. Harus kita dinginkan semuanya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, kita tadi bicara soal bagaimana teknis pembuatan sumur akhlak, terus kemudian inisiasi yang dilakukan oleh Bapak dan tim dan anak buah, kemudian di lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa saja yang terlibat di luar kepolisian dalam proses pembuatan sumur akhlak? Baik, yang terlibat seluruh Pak, seluruh elemen masyarakat, ya, maupun dia pejabatnya, walaupun masyarakat biasa, yang khususnya masyarakat itu tinggal di lingkungan wilayah yang gambut, ya. Dan saya selalu memberikan pengarahan kepada lurah, camat, RT, RW, ya, bahkan masyarakat pun untuk sama-sama yuk kita jangan timbul lagi nih api. Kita malu sama negara lain, saya bilang begitu. Toh juga ini kan kampung Anda dan yang menjaga kampung Anda tuh kita semuanya di sini. Mari sama-sama gimana caranya pahlawan ini tetap langitnya biru. Walaupun ada si api ya dia menunjukkan eksistensinya tidak sehebat dulu lagi, saya katakan seperti itu. Nah, mohon izin Bapak, selain sumur akhlak ada lagi yang lebih hebat lagi di sini ya. Yaitu peran aktifnya Pak Kapolda. Pak Kapolda saya ini sangat atensinya dengan masalah karhutla. Ya. Terlihat dari apa? Dari ciptaan beliau, yaitu aplikasi Lancang Kuning. Dan aplikasi ini sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pak Jokowi. Dan aplikasi ini sangat efektif sekali. Apa efektifnya? Percepatan Pak. Ya. Api ini kalau nggak ada anggota datang, sehari aja Pak, udah ratusan hektar yang habis. Nah, pada saat api ini muncul, ya, ataupun di hotspot atau panasnya bumi, akan terlihat oleh aplikasi tadi. Nah, anggota melihat aplikasi, kita harus ke sana. Dan Pak Kapolda pasti mantau di kantor beliau tuh terpampang TV besar. Kalau ada aplikasi, ya ada titik api,
tidak ada anggota, dia akan telepon saya. Dra, Pak Kapolres, itu kok di daerah sana tidak ada anggota. Nah, dia tahu tuh Pak Kapolda. Makanya setiap anggota kalau ada lihat musim-musim panas pasti buka terus aplikasi. Ya. Dan wajib dilihat, dan kalau ada titik api pun, ada atau tidak api, ya, dia harus datang dan harus diverifikasi. Laporkan ke beliau, ya, lewat grup. Jadi di aplikasi ini bisa laporan, Pak, foto juga, laporan juga. Nah, pada saat api besar, dia akan ngontak ke kami, ya, ke Polres, mohon bantuan. Dan itu saya akan membuatkan guru atau tim, ya, untuk membantu mereka. Kita bicara tim, Pak. Tadi ada tim yang dibuat secara berkala 3 regu begitu ya. Iya. Boleh ceritakan itu tim seperti apa dan bagaimana fungsinya? Tim ini saya melibatkan mahasiswa yang pertama. Oh, jadi ya, tidak hanya tidak, anggota? Iya, saya juga mengajak anak-anak muda milenial untuk gimana caranya. Ayo kita sama-sama yuk kita demo sekarang nih. Kan mahasiswa kok demo ya? Demo kita ke hutan memadamkan api. Senang mereka. Ya. Terus saya juga mengajak yang namanya ada Persatuan Karhutla di sini. Persatuan Sumur Akhlak, ya. Kita bergabung dengan mereka, ada Satpol PP-nya juga di sana, ada perusahaan-perusahaan juga yang membantu di sana, ya. Mungkin kita memerlukan alat berat, Pak, yang namanya ekskavator, ya kan, untuk membuat embung di sana. Jadi peranan perusahaan juga sangat besar sekali di situ karena kami tidak ada namanya alat berat. Telepon perusahaan, datang alat berat, dibuat embung. Itu sangat membantu, Pak, sangat membantu sekali. Nah, di hutan itu, Pak, kadang-kadang saya bisa nginap 4 hari, 3 hari di sana, tidur di sana. Api selesai, kita pulang. Kalau api nggak selesai, 3 hari anggota wajib pulang, Pak. Karena apa? Stamina mereka kan nggak cukup. Kita ganti A+ dengan yang baru. Ini pulang, ganti baru. Biasa saya, Waka, Kasat itu ikut semua. Saya tim 1, Waka tim 2, Kasat mungkin tim 3. Kita berbagi regu di mana titik api itu berada. Yang paling bingungnya lagi, Pak, kalau 1 hari titik apinya banyak, itu yang paling bingung. Ya. Membagi anggota gimana caranya, belum lagi kita perjalanan, ya, menggunakan speed, melewati sungai yang lebar, kesananya aja udah cukup sulit kita di sana. Kalau misalnya malam kita nggak sampai ke titik api, kita istirahat di rumah penduduk. Besoknya baru kita ke sana. Nah, ke sana itu, Pak, kita nggak main tidak sembarang semprot. Kita harus naikkan drone. Drone kita naik, setelah naik kita lihat posisi api, kepala api itu di mana. Nah, jadi memadamkan api itu nggak bisa kita lihat ekor, Pak. Jadi kepala api ke sini, kita harus di sini. Kita padamkan ini. Jangan kepala api di sini, kita padamkan di sini nggak boleh. Kan habis juga sebelah sininya. Jadi kepala api kita cari. Gitu. Jadi dilokalisir dulu apinya. Ya, gitu. Kalau misalnya api itu, ini kendala, Pak. Api itu mendekati perusahaan, pertama. Api itu mendekati hutan lindung, itu permasalahan. Pernah saya terjadi waktu di Langgam, itu ada hutan lindung, Pak. Kurang lebih berapa meter lagi masuk hutan lindung, Pak. Itu dilema, Pak. Jadi saya minjem sama perusahaan, minjem saya ekskavator. Jadi hutan lindung itu saya garuk, Pak. Saya garuk, ya, seperti sumur yang panjang, ya, sehingga api nggak bisa loncat nantinya. Kalau misalnya kami tidak bisa menangani api sebelah sini, biar dia masuk, tapi dia di sini dia tidak masuk ke daerah kawasan hutan. Karena dampaknya bisa internasional kalau mendekati kawasan hutan nanti, gitu, Pak. Jadi prinsip Bapak pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum padam. Perintah Pak Kapolda jangan pulang dulu sebelum padam, gitu. Nah, ini dalam konteks tadi upaya-upaya pencegahan, Ya. upaya-upaya pemadaman. Tadi juga disampaikan sama Pak Kapolres bahwa bisa jadi ini kebakaran terjadi karena faktor alam dan Betul. juga kelalaian manusia. Nah, bagaimana dengan kelalaian manusia ini, Pak? Apa yang dilakukan, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Pelalawan? Saya sebelum melakukan penegakan, Pak, ya seperti misalnya musim hujan, saya selalu memberikan sosialisasi melalui babin-babin saya, ya kan. Nah, babin itulah memberikan penyuluhan kepada mereka semua, jangan bakar hutan. Ini loh pasalnya, ini loh hukumannya. Tapi kalau misal terjadi, ya apa boleh buat? Saya tegakkan, itu namanya undang-undang.
dan sudah banyak yang udah P21 dan sudah ada di penjara sudah banyak. Teman-teman kita yang mungkin lalai atau sengaja yang membakar hutan, ya itulah hukumannya. Ada berapa kasus Pak kalau Semasa saya menjabat di sini sudah ada 5 kasus yang sudah saya tangani. Ya. dan rata-rata pelakunya Petani-petani semua. Iya. berapa luas biasanya kasus yang kemudian ditangani paling luas berapa yang terbakar? Ya, karena di sini sudah ada alat perangkat yang membantu kami ya. Dari drone, dari aplikasi Lancang Kuning yang diciptakan oleh Pak Kapolda, dari Sumur Akhlak, itu mungkin ya bisa seratusan lah Pak. Karena kita cepat datang di lapangan, ya kan, dan itu padam. Kalau kami tidak datang Pak, bisa ribuan hektar yang bisa kemakan semua itu lahan. Karena wilayahnya adalah gambut. Gambut, dan kalau tidak ada aplikasi Lancang Kuning, anggota tidak akan tahu Pak titiknya mana yang kebakaran. Karena apa? Yang dulu ya tidak ada aplikasi, kita nunggu asap Pak. Iya, asap nggak kelihatan, kita nggak tahu kebakaran di mana. Tapi kan ada aplikasi, mau dia tidak ada asap tapi ada api kecil tuh kelihatan Pak. Kita langsung ke sana, oh ada api, langsung kita matikan. Gitu loh. Yang dulu Pak, ya setahu saya sebelum ada aplikasi, anggota tuh bingung mencari api di mana. Karena belum ada asap yang besar. Tunggu api besar dulu. Indikatornya dari asap dulu. Asap. Tapi sekarang kita tidak ada asap lagi. Kita lewat satelit, Pak. Merah di situ, kita datangi dan tepat itu ada api atau tidak ada api. Gitu. Ya. Pak, kenapa aplikasi kita yang Pak Kapolda inisiasi namanya Lancang Kuning? Apakah ada Ya. makna? Jadi Lancang Kuning ini diciptakan oleh beliau, ya. Nama Lancang Kuning kan emang punya Riau, Pak. Ya terkenal dengan Lancang Kuning, perahu Lancang Kuning. Nah, biar lebih mendekati dengan konteks lokal, beliau memberi nama Lancang Kuning. Bapak, ya nama Lancang Kuning ini sudah dipakai berbagai polda-polda yang lain. Bahkan dulu polda lain sempat belajar ke sini untuk belajar gimana cara menggunakan Lancang Kuning. Jadi idenya memberi nama Lancang Kuning agar konteks lokalnya dapat. Ya. Jadi masyarakat lokal juga harapannya menggunakan aplikasi ini untuk bersama-sama mencegah kebakaran lahan dan hutan. Dan Pak Kapolda mungkin memberi nama itu inginnya Lancang Kuning ini milik bersama. Nah, tadi juga disampaikan soal Sumur Akhlak. Ya. Akhlak ini kan sebenarnya bukan akhlak sifat, tapi memang ada kepanjangannya, Pak. Boleh jelaskan, Pak? Akhlak itu antisipasi kebakaran lahan dan hutan di wilayah gambut. Makanya disingkat menjadi akhlak. Gitu. Belakangnya berarti G ya, Pak, karena gambut ya. Akhlak. Idenya memang itu juga untuk bagaimana caranya membuat gerakan ini tidak hanya milik Kapolres ya, tidak hanya milik Polres. Milik semuanya, gitu loh. Siap. Dan semua perusahaan silakan pakai. Makanya tadi ada ide bagaimana mematenkan, kemudian membuat buku, agar idenya memang ini bisa digunakan secara lebih luas lagi. Iya. Sengaja nanti saya perintah Pak Kapolda kan ini harus buat buku. Jadi buku ini menunjukkan gimana sih caranya membuat akhlaknya akhlak ini, terus cara kerjanya ada semua di sini, gitu loh. Seperti kita membeli sepeda motor, ya. Buku manual. Iya, ada harwatnya gimana, cara pakainya gimana, cara menekan ke bawah tuh harus gimana, gitu. Tadi disampaikan Pak soal Sumur Akhlak ini, idenya kan jadi tidak hanya ide simultan, tapi melalui serangkaian riset. Boleh ceritakan Pak? Ya, jadi Sumur Akhlak ini pertama ditemukan oleh anggota saya Pak. Ya, itu masih manual sekali, belum ada lampunya belum. Ya. Bahkan anggota tuh belum tahu apakah ini di bawah ada air atau tidak. Dibuatlah tim di situ Pak. Ya, ada dokternya juga di situ Pak, ada insinyurnya juga, ahli pertanian juga ada, ahli gambutnya juga di situ. Digabungkan semua manusia yang ahli ini, dibaguskanlah akhlak ini sehingga dia sempurna. Ya. Nah saat ini saya lihat akhlak sudah mendekati kesempurnaan. Karena kalau kita airnya ngedrop, itu airnya lampunya warnanya merah. Airnya lancar itu biru. Kalau kita pakai dia kedip-kedip merah, berarti persiapan ngedrop itu. Berarti kita matikan. Berarti kita harus dalamkan lagi. Jadi akhlak saya rasa sudah mendekati kesempurnaan. Tinggal saya buat bukunya. Oke. Bicara soal tadi Pak, penanganan yang sudah komprehensif melibatkan semua pihak,
ada perusahaan, ada pemerintah daerah, dan bahkan juga ada masyarakat. Menurut Bapak, apa yang perlu dioptimalkan lagi sehingga tadi tujuan Pak Kapolda langit biru itu benar-benar terjadi pelalawan? Yang pertama adalah alat. Ya, percuma pasukan kita banyak kalau tidak ada alat. Itu atensi Pak Kapolda. Dia pernah bicara pada Kapolres, tolong perlengkapkan semua alat-alat yang dibutuhkan di lapangan, seperti mini striker, robin, ya kan, selang, sumur akhlaknya dibanyakin, peralatannya. Itu perangkat-perangkat lunak yang harus kita penuhi, Pak. Percuma kalau kita banyak pasukan, tapi alat cuma satu, gitu loh. Kalau bisa, yang berangkat 10, ya alat 8. Satu memegang drone, satunya lagi membuat pancang sumur. Udah, itu baru kerja optimal. Nah, 8 ini misalnya, ya dari 10 ini punya 8 alat. Kita bagi tugas, Pak. Ada di kepala sana, ada di kepala sini, ada di kepala sini. Gitu. Syukur-syukur nanti kita bisa bangun komunikasi dengan perusahaan, datang alat berat. Alat berat ini di mana nih yang harus kita buat embung. Gitu. Ini pernah terjadi, Pak, itu di daerah Teluk Meranti. Ya. Saya dapat alat dari PT, apa saya lupa namanya, itu ada ekskavator, ikut sama-sama mas saya. Seperti perang, Pak. Jadi pasukan itu saya naik di atas alat berat, jalan. Dikeruk dia, ada airnya, baru kita siram. Mati, di situ ada api lagi, jalan lagi. Saya bilang sama anggota saya, ini kita seperti naik tank amfibi ya, saya bilang gitu. Jadi ya, semua saling membahu, ya. Saya yakin Tuhan gak akan tidur. Ya, apa yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil yang baik demi masyarakat. Dan saya selalu bilang sama anggota, jangan pernah ngeluh. Jadikan baju coklat ini ladang pahala kamu di Karhutla ini. Di tempat Karhutla itu jadikan ladang untuk kita komunikasi pada anggota, jadi lebih dekat lagi keluargaannya dengan masyarakat. Gitu, Pak. Pengalaman atau pembelajaran apa yang menurut Pak Kapolres paling tidak bisa dilupakan? Saya minta kalau bisa saya tidak di sini lagi, Bapak, dengan Kapolres yang baru, dijalankanlah semua akhlak ini. Ya. Tentunya nanti mungkin Pak Kapolda juga nggak selama di situ, ya kan. Saya juga Kapolres yang angkatan saya ini mungkin tidak sama situ, dijalankan lagi lancang kuning ini. Karena lancang kuning dengan sumur akhlak ini itu seperti suami istri yang tidak bisa dilepaskan. Siapapun Kapoldanya harus menjalankan lancang kuning. Siapapun Kapolresnya tetap harus pegang yang namanya lancang kuning dengan sumber akhlak. Itu salah satu pendobrak gimana caranya kita berperang melawan si merah. Makasih Pak, semoga sukses di Amin. karir yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Utas Kemitraan bersama Pak Kapolres Pelalawan. Kita berharap tujuan Pak Kapolres dan Pak Kapolda untuk menciptakan Riau Langit Biru akan segera terjaga, tentunya dengan bantuan para pihak, tidak hanya Polres dan Polda saja, atau tidak aparat kepolisian saja, tapi juga masyarakat sipil, perusahaan, dan pemerintah daerah. Saatnya kita bahu-membahu mencegah kebakaran lahan dan hutan di wilayah Riau dan Indonesia secara umum. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dengan Utas Kemitraan, dengan narasumber yang lain, yang hebat-hebat lainnya, di masa yang akan datang, hanya di channel YouTube Kemitraan Indonesia. Terima kasih Pak Kapolres. Sami-sami.